Hingga kita dapat menghadiri pengajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dalam membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan. Yang keempat dan yang terakhir ceramah agama dan penutup. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Danang Samsudin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin.
وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yakni sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Putat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mahmud. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Katur dumateng pembicara Ustadz Yafi ingkang tasik wonten perjalanan nggih. Ingkang kula sampun rawuh. Oh nggih. Niki wau kula disanjangi terus tasik wonten kene Gempol Sari. Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Putat ingkang kula hormati beserta semua urtum jamaah sedanten ingkang rawuh wonten ngene griyane Gusti Allah. Nggih, kula kaliban sedaya dalam keadaan sehat. Sedanten iki adalah pemberian nikmat saking Gusti Allah. Kula kalih panjenengan sedaya selaku hambanipun Gusti Allah nggih sudah sepantasnya menawi kula kaliban sedaya bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, direalisasikan kalian amal perbuatan nggih diantaranipun kados injing menika nggih niku melaksanakan setunggal kewajiban nggih niku ingkang arupi thalabul ilm. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap berdurakan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi Rasulullah sampun paring contoh suri teladan datang kula kalipan sedaya saking mergi ingkang awon menuju mergi ingkang leres inggih menika ingkang arupi adun Islam. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kula namung memberikan sebuah sepatah kata niku nggih sesuai kalian sing dipun aturaken kalian pembicara niku sambutan. Setunggal kula kalipan sedaya badane setiap bulan minggu pertama niku ngene Masjid Al Husna wonten pengajian Ahad pagi. Ngoten nggih ya. Jam pinten molane? Ngene pengumuman niku jam 5.45. Niki wau sik lumayan kula mboten sepinten isin. Sebabe kiyaine dasik dereng rawuh mulai wau. Biasane yaine pun enten mriki sampai rodok nayeng tetek jamaah tasik wonten perjalanan. Monggo untuk bulan depan nek saged nggih niku nek empun nggadahi niatan ngaji dimulai niku jam 6 niku maksimal. Adine berangkat kula kalih jenengan dereng jam 6. Empun ngenteni sik pitike sik liyane sik terus. Akhirnya napa? Kiai ini pun belenger ngenteni terus mari ngoten jamaah tasik klunu nuwun sewu. Kadang-kadang nuwun sewu malih nggih. Nuwun sewu malih. Jamaah ler niku lho. Nggih rada kari kadang. Ler sing kidul pun dugi sing ler dereng. Nek sing bagian sego sing nomor 1. Ya. Bon Bapak Ibu sekalian yang kula hormati,
berarti setiap minggu pertama ngene mriki wonten Ahad pagi. Berarti kula kalih panjenengan setiap bulan niku ngaji. Ngaji niku penting apa? Nggih. Enten sing lebih penting malih. Napa niku? Napa, Bu? Nggih. Enten sing sanjang. Salat lebih penting. Nggih, sami-sami penting. Tapi enten sing lebih penting malih kula kalih panjenengan sedaya setiap bulan ngaji, setiap hari 12 jam nggih. Niku kula kalih panjenengan niku setengah hari. Menawi kula kalih panjenengan 24 jam melaksanakan salat 5 waktu terus mari ngoten dianggap niku penting. Enten sing lebih penting meleh. Nggih niku kula kalih panjenengan menawi ngaji mestine sing lebih penting niku adalah oleh-oleh ngaji. Leres napa mboten? Kula kalih panjenengan setiap bulan ngaji, ben Selasa ngaji, ben Rebo ngaji, Aisyah 1 bulan 3 kali ngaji. Ngaji terus. Jare sing gak seneng ngaji, ngaji tok gambik kuping. Lah wong sing ngaji niku gak tapi oleh, napa malih sing biasae mboten ngaji. Biasa sing muni ngene ku sing gak patik seneng ngaji. Ngoten. Pun bansul nggih niku wau sing penting oleh-oleh ngaji. Wong nek wis kebiasaan ngaji niku Bu, niku nek kebiasaan lho nggih. Kebiasaan ngaji niku seneng misahno harta bendane dateng pribadine. Misah niku napa? Dipisahno kali awake. Saumpamane kula kalih panjenengan enggak ada dhuwit, enten 2.000, enten 10.000, enten 50.000. Sing rencanae kate dipisahno nang awake 2.000. Dadake njupuke rada keliru sing 50.000. Dibalekno. Sawe nyantol ngoten lho ya. Sapa sing misahno harta bendane nanggone awake, waktu enten pengajian, waktu enten tiang njaluk sumbangan, enten tiang tangga nyeluk utangan, napa mawon gelem misahno, besok wonten gene akhirat niku bakal ketemu. Ngaji niku lak enten keterangan ngoten nggih ya. Nek kapane biasa ngaji dadake kok gak gelem misah, duwike nanggone awake, berarti ngajine gak ana oleh. Bon. Sing nomor kali salat penting. Enten sing penting malih napa oleh-oleh salat. Lohor salat, asar salat, maghrib salat, isya salat, subuh salat, salat bendina. Tapi ya salat tapi gak oleh-oleh. Tiang niku nek wis pun kebiasaane salat, makanya dipun sanyangaken inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Menawi kula kalih panjenengan purun ngresapi napa sing kula kalih panjenengan sedaya lakukan setiap hari nggih niku ingkang arupi salat, insyaallah. Salat tidak hanya salat tapi salat akan membawa nggih niku oleh-oleh. Makanya iso diarani salat niku bisa mewarnai hidup teng dunia dan kehidupan teng akhirat. Ojo sampai salat niku wis biasa salat tapi ngene mriki ngenteni qomat mestine nggih niku maca tasbih, nggih wiritan. Terus mari ngoten kadang-kadang ketemu padha wedoke. Rasan-rasan. Mulai rasan-rasan. Terus mari ngoten ana omah ya rasan-rasan. Padahal salat gak ana oleh salat. Pun niku sebatas mawon. Menawi kula kalih panjenengan saged njabaraken wong nek kapane kebiasaan salat niku mestine niku prilakune kaya dene di waktu salat. Pun Bapak Ibu sekalian kula hormati, lajeng ngeten. Nggih diantaranipun
oleh-oleh wong Muhammadiyah niku nek pun kebiasaan seneng ngaji, seneng salat, nek kapane enten nggih niku kanca organisasi napa seorganisasi membutuhkan satu niku sesuatu kula kali pansaya empun kadhik abot-abot. Contone ngeten, ana anake niku napa IPM nggih. Ana anak IPM kate ngadakno kegiatan dijaluki sumbangan. Waduh nak, kon iki gak ngerti ta. Wingi ku mbayari sekolah, mbayari anu wis kapan-kapan ae ya. Kula kali pansaya selaku Aisyah maupun Muhammadiyah menawi nggadahi anak didik niku ingkang arupi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, niku nggadahi sebuah kegiatan, mestine kula kali pansaya dukung. Tidak hanya sebuah pemikiran karena arek cilik niku dereng nggak ada duit. Nah, kula kali pansaya mestine nggih dukung finansialnya. Ngoten nggih ya. Iya, ojo sampai arek cilik niki mogok tengah dalan. Rata-rata arek cilik sakniki niku sambatan. Apa IPM saiki ku siji sing ngaji wis titik, loro diadakno ngene gak ono sing nyumbang anu, gak ono sing reken koyokan. Ngoten. Arek cilik niku akhire putus asa. Wis mari dadi pengurusnya buyar, merdeka. Aku wis wingi, saiki wis gak gelem. Polake wis wingi wis. Eling-eling waktu dadi pengurus niku soro. Mestine wong Muhammadiyah kali Aisyah niku endi nak butuh apa nak? Sebagai roda niku anake, pemikirane niku wong tuane. Memberikan sebuah saran motivasi niku adalah bapak dan ibu. Mpun sampai anak niku terbeban, ya pikirane, ya tolek duwike, ya tolek yaine, ya tolek macem-macem. Anake kabeh, bapake ambek ibuke ya nek dijaluki nek duwe ae dikei, gak duwe gak dikei. Biasane ngoten, nggih. Bapak Ibu sekalian hormati, terakhir kula kalih pansaya pirsa pun semrap bile kanca organisasi niku jamaah Nahdlatul Ulama sak mangkeh niku insyaallah benjing kali dinten Selasa niku melaksanakan niku 1 abad NU ngoten nggih. Nggih alhamdulillah kula kalih pansaya selaku warga Muhammadiyah nggih tetap ikut berpartisipasi tentang masalah pemikiran. Nggih alhamdulillah Muhammadiyah teng cabang dan daerah juga ikut serta memfasilitasi damel buka pos niku makan gratis kangge jamaah NU sing dugi perjalanan jauh. Nggih mugi-mugi mawon menawi kula kalih panjenengan selaku warga Muhammadiyah menawi nggadahi acara ado dijamu ambek wong NU. Ngoten nggih? Mpun kadek ngene, apa njaluk mboten usah. Nek jenengan kei monggo, nek mboten kei pun mboten usah ngomong. Pun mboten mawon lho, nggih. Niku berarti iso ana oleh-olehe ngaji. Pun. Napa sing penting wau oleh-olehe ngaji. Oleh-oleh ngaji niku enteng misahno duwike nang gone awake. Lah nikulah benjing-benjing saged ketemu tenggane akhirat. Bapak Ibu sekalian hormati niku nggih atas nama Rantai Muhammadiyah mengucapkan ribuan terima kasih datang sedanten jamaah ingkang rawuh. Mugi-mugi kerawuhan kula kalih panjenengan dipun catat Allah sebagai amalan ingkang saleh. Amin. Bapak Ibu sekalian hormati niku ingkang saged kula aturaken nggih atas nama Piranting ngaturaken suwun nggih kula wakil saking Bapak Haji Fatikuddin ataupun sebagian saking pengurus lajeng ngeten Bu. Insyaallah sekedap malih niku Muhammadiyah daerah niku sampun melaksanakan pemilihan ketua baru. Mari ngoten cabang, mari ngoten ranting. Ayo ranting digoleki. Sinten sing potensi pikirane nggih potensi duwike. Potensi pikiran tok, duwit gak ana organisasi mboten mlaku. Duwit tok, pikiran mboten enten nggih bakal kesasar. Ngoten nggih ya. Matur suwun, kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga membawa guna dan manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yakni acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Wafi Marzuki Amar. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Wafi Marzuki Amar, LCMA PhD, waktu dan tempat kami persilakan dan mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derdek kula niki. Tak wangsul mawon nggih. Pak Haji pundi? Pak Haji jenengan gentos nggih. Terus pundi Bapak Ibu sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Pun sarapan dereng? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di tempat ini. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Kita juga berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini menjadi sumber rahmat Allah Ta'ala buat kita semua, keberkahan, ridha dan ampunannya buat kita. Dan tidak lupa Bapak Ibu, kita bertawassul kepada Allah Ta'ala kalau memang ini adalah amal soleh, mudah-mudahan kelak dengannya kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Sebelumnya saya mohon izin kepada para pimpinan, Pak Mahmud, Pak Haji dan yang lainnya nggih. Pangapunten sebelumnya, ndak tahu ini Mas Zuhal kok meminta saya datang ke sini Bapak Ibu nggih. Saya bilang ini saya nggak bisa jam 6 pas ini karena ada kajian subuh, kalau mau nggih jam 7 gitu.
Berarti kan kalau jam 7 berarti jam 9 selesai nggih atau jam 10 mangke. Nah, biasanya ini kan ya karena ngapunten saya tidak punya ilmu jadi banyak gedabrusnya. Makanya nanti Pak Haji, Pak Mahmud dan yang lainnya kalau memang dari yang saya sampaikan ini banyak omong kosongnya nggih, mohon dimaklumi. Dzalika mablaghuhum minal ilm, karena memang ya sekadar itulah ilmunya gitu. Jadi pun dipaidu. Sepakat Pak Haji nggih? Kalau nggak sepakat tinggal mulai nanti. Nggih, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya saya ini khawatir ketika yang saya sampaikan nanti banyak omong kosongnya, jenengan pulang nggak dapat ilmu apa-apa nggih. Kan tujuannya kan tolabul ilmi. Makanya biar ndak muspro, kita betulkan niat kita dulu nggih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amal perbuatan itu pasti ada niatnya Bapak Ibu, dan orang mendapat pahala tergantung yang dia niatkan ya. Jadi semua orang itu ketika melakukan pasti ada niatnya, ada niat baik, ada niat buruk. Nah, cuma pahala dari Allah itu tergantung kepada niatnya. Makanya kalau niatnya baik terus gak sampai melakukannya, itu sudah dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan yang sempurna. Makanya biar niat kita double-double Bapak Ibu, di samping tolabul ilmi nggih kita niatkan, yang kedua kita niatkan ini sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan silaturahim, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan apa? Kita niatkan apa Pak Haji? Kita niatkan haji dan umrah nggih. Ini sudah pada haji belum? Loh, kok bisa niat haji dan umrah Ustadz? Karena ada hadisnya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi-pagi ke masjid. Ghada itu kan waktu duha. Kita sekarang pada waktu apa Bapak Ibu? Duha. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi atau waktu duha ke masjid, niatnya apa? La yuridu illa an yata'allama khairan, tidak menghendaki kecuali mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Jelas nggih? Kata Nabi SAW, kana lahu ka ajril haji, kana lahu ka ajril haji taman hajatuh, maka baginya seperti pahala orang haji dengan sempurna. Masya Allah. Jadi panjenengan nanti Bapak Ibu setelah selesai pulang dari sini bisa salaman panggil Pak Haji, Bu Haji, meskipun nggak ke Masjidil Haram, kan begitu berdasarkan hadis ini. Nah, niat-niat seperti ini mestinya kita hadirkan selalu setiap kita menghadiri kajian biar pahalanya double-double. Kemudian niat yang ketujuh apa? Niat yang ketujuh itu dolek sarapan. Kan memang ada sarapannya mboten? Halo, ndak nggih? Ndak, niat dolek ilmu kok. Nggih, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang sudah disebarkan di apa, di flyover, apa namanya itu Pak Haji? Pak Haji kok diluk kaget mau sih? Lejeng Pak Haji nggih. Nggih, itu kan katanya judulnya itu agar sekeluarga bersama kumpul dalam surga.
Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala Bapak Ibu mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita semua dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, saya ingin bertanya, ada enggak di antara Bapak Ibu yang enggak ingin masuk surga? Monggo, kalau ada angkat tangan. Ada? Oh, mboten ada. Al-Quran itu menjelaskan kepada kita semua. Masya Allah, matur nuwun, jazakallah khairan. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Ya, matur nuwun. Jadi dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, Allah menjelaskan kepada kita banyak keluarga kan. Ada keluarga Fir'aun, ada keluarga Imran, ya. Dan tidaklah Al-Quran itu mendatangkan kisah-kisah itu kepada kita kecuali agar kita mengambil pelajaran. Makanya Allah Ta'ala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ya kan? Jadi sungguh tadi gimana awalnya? Laqad kana fi qasasihim, sungguh betul-betul ada dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Ya, orang cerdas itu yang mau mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menggambarkan ada keluarga Abu Lahab. Ini keluarga ini sama-sama kumpul di neraka, reunian di neraka. Abu Lahab beserta dengan istrinya Ummu Jamil, namanya Arwa, ya, itu nanti sama-sama masuk neraka. Adakah di antara Bapak Ibu yang pingin niru Abu Lahab? Suami istri kumpul bareng di neraka? Tidak ada, nggih? Tidak ada, alhamdulillah. Ada juga dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan keluarga Fir'aun, suaminya di neraka, istrinya di surga. Ada yang mau meniru itu? Halo? Ada yang mau nanti pisah? Jadi Fir'aun di neraka, istrinya di surga. Atau kebalikannya, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Nabi Nuh dan Nabi Lut ini di mana Bapak Ibu di surga, istrinya di neraka. Dan itu ditegaskan Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Terus apa? Wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh zalimin. Surat At-Tahrim. Jadi Fir'aun di neraka, kemudian Siti Asia di surga. Dan pada awal surat ini Allah menjelaskan tentang rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah mengawali, gimana awal surat At-Tahrim itu? Hah? Dalam? Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu Bu. Enggak kok ada amanunya tadi itu, surat apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu, he nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. He nabi, lapo kok pian mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah Ta'ala gara-gara mencari ridho istri-istrimu. Nah, berarti Bapak Ibu, ini salah satu isyarat kepada kita, kalau pingin kumpul bareng di surga, suami itu jangan ngikuti istri dalam keharaman. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur sama Allah, hei Muhammad, hei Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kamu itu mengharamkan
perkara yang dihalalkan Allah Ta'ala, tabtaghi mardhata azwajik, gara-gara kamu mencari ridho istrimu. Dan panjenengan juga begitu Bu, ojo sampai maksa bojone mengharamkan yang halal. Lho napa Ustadz memang sebab nuzule jenengan cari piyambak ten gogelak kata sih Bu? Ya, karena pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita intinya adalah agar sekeluarga berkumpul bersama di surga. Tapi dari ayat ini intinya kalau pingin kumpul bareng di surga itu ikuti arahan Quran, ikuti arahan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum ayat yang membimbing kita semua Bapak Ibu biar kumpul bareng di surga itu ada 4. Silakan dicatat. Oke. Yang pertama itu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang pertama. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Yang kedua surat yang sama Pak, tetapi ayat 8. Ini kalau tidak salah dulu sudah pernah saya sampaikan kok di sini. Nggih. Yang kedua itu surat apa? At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini surat lain Bapak Ibu, surat At-Tur ayat 21. Maksudnya kalau panjenengan pingin anak-anaknya ikut sampean di surga, tanamkan iman. Walladzina amanu, kata Allah orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman kemudian diikuti anak keturunannya dalam apa? Dalam iman. Kata Allah Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan anak keturunan mereka itu dengan mereka di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami kata Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kullum ri'in bima kasabarohin, setiap orang itu tergantung dengan amalnya. Intinya kalau panjenengan pingin anak keturunannya kumpul bersama jenengan di surga, tanamkan iman. Nanti insya Allah kita jelentrehkan Bapak Ibu semua ayat ini, tapi paling yang jenengan bersabar, kalau dijelaskan semua zuhur selesai insya Allah. Yang terakhir surat Al-Furqan ayat 74. Surat Al-Furqan ayat 74. Itu doa orang beriman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Jadi doa orang-orang beriman itu Rabbana hablana, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu menyejukkan mata. Jadi ketika dipandang seneng, ketika kita melihat mereka bahagia. Kan ada sebagian istri, sebagian anak, orang tuanya melihat itu tambah sumpek. Ada ndak? Sampai ada orang itu, ya Allah neso tak balik nomane nang rahimku kok bocah kok kayak ngene ya. Itu karena salah pendidikannya Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan saja Bapak Ibu sekalian dianugerahi Allah Ta'ala anak keturunan yang soleh solihah semuanya.
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada 4 ayat, ya. Tapi saya sekarang mendahulukan surat At-Tur 21 yaitu ayat ketiga. Di sini Allah Ta'ala berfirman, silakan dibuka ayatnya, surat At-Tur ayat 21. At-Tur itu surat ke berapa Bapak Ibu? 42. Dalam 5242. Oh nggih. Intinya bunyinya begini. Walladzina amanu, orang-orang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti anak keturunan mereka dalam keimanan. Itu digaris bawahi Pak. Berarti tanggung jawab orang tua nek pingin anaknya kumpul bersama dia di surga harus menanamkan iman. Kalau iman sudah ditanamkan, jadi mukmin semua keturunannya, kata Allah Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan dengan bapak ibunya, keturunan-keturunan mereka itu bareng-bareng di surga. Loh, kadang-kadang anak itu ada sing agak-agak beling, dia beriman, ndak musyrik, tapi beling, sholatnya kadang males, nggak sebanyak orang tuanya. Sebagai bentuk penghormatan Allah Ta'ala kepada orang tua yang soleh ini, kata Allah Ta'ala, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami nggak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka Pak. Itulah murahnya Allah Ta'ala. Kullu mri'im bima kasabarohin, setiap orang itu tergantung dengan amalnya. Jelas Bapak Ibu? Nah, kalau kita membahas ayat ini, berarti kan kita itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk menanamkan iman kepada anak-anak kita nggih. Tetapi ngapunten, ini kenyataan yang pahit sebetulnya ya, tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Sekarang itu kurikulum pendidikan kita, ya kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala nggih, itu enggak ada yang mengajarkan iman. Jenengan sepakat enggak dengan saya? Pak Haji, Pak Haji, dulu ayat mau saya dzikir mawon pokoknya. Nggih. Sepakat mboten? Be saya salah nggih, mohon disalahkan. Rata-rata kebanyakan kurikulum kita itu ndak ngajarkan iman, tapi ngajarkan kufur. Ya apa ndak? Ya apa ndak? Contohnya begini, ngapunten. Jenengan dulu kan semuanya pasti belajar IPA kan? Ada yang nggak belajar IPA ibu-ibu? Halo, nggak ada yang belajar IPA nggih? Belajar masak semua. Bapak-bapak dulu kan ketika SD pasti belajar IPA kan nggih? Ngapunten, tentang tata cara turunnya hujan. Ya apa? Jenengan Pak ngapunten, asmane sinten? Jenengan sing guanteng niku lho, batik merah. Nggih. Asmane sinten Pak? Pak Suhada. Dulu nanti belajar IPA kan? Nggih. Tentang turunnya hujan dos pundi? Ya, kalau dari atas ke bawah boten hujan tok, jenengan juga seperti itu. Tentang turunnya hujan, ngapunten, itu kan katanya apa? Matahari menyerap apa? Dalam air laut, terus nguap, ya kan? Nguap, diterbangkan angin, ngumpul jadi awan. Setelah itu turun hujan, ya, gitu nggih? Ada yang belajar IPA nggak seperti itu? Ah, terus saya tanya, Allah enak ndi? Ayo, ya apa ndak? Jadi kita diajarin ya semua itu Tuhan bergerak dewe, gono yang menjalankan. Padahal dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum apa?
tattaqun. Terus apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya kan? Was-samaa'a binaa'a. Terus apa? Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Terus apa? Fala taj'alu lillahi andada fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi Allah mengatakan, Pak, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi itu kan bulat kan? Tapi Allah menjadikan bagi kalian seperti hamparan, sehingga kita lewat itu enggak bulat, Bu, kayak lurus gitu. Siapa yang begitukan? Allah. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Allah menjadikan bagi kalian langit sebagai atap. Itu Allah. Wa anzala minas samaa'i, kemudian Allah menurunkan dari langit ma'an, hujan. Ya kan? Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan air hujan ini Allah menurunkan buah-buahan rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi ini cara mengajarkan iman, Pak. Jenengan pernah ndak melakukan dialog iman dengan anaknya? Misalnya pas mangan sego gitu nggih. Pernah ndak bertanya, "Nak, ini nasi dari mana?" Nggih. Tanyakan, Bu. Nasi dari mana? Sapa sing gawe? Biar ngerti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diajak naik gunung rekreasi, jangan naik ke puncak gunung tinggi sekali, enggak diajari iman belas. Tanyakan sapa sing gawe gunung, siapa yang bikin kebun teh, pohon cemara seperti ini, biar ngerti Allah sing gawe iku, gitu loh. Jadi itu cara menanamkan iman kepada anak. Dan ketika jenengan rekreasi, jalan-jalan, naik motor, naik mobil, mancing, itu ada contohnya dari Nabi SAW. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW itu, Pak, Bu, ketika bonceng putra pamannya bernama Abdullah, bapaknya itu namanya Abbas, paman Nabi Abbas, putranya namanya Abdullah. Ketika naik onta, keletek gitu. Ya, sama seperti jenengan mungkin pas ngejak anaknya jalan-jalan, sepeda ontel, sepeda motor. Itu manfaatkan untuk mengajarkan iman. Nabi SAW mengatakan, "Ya ghulam, he anakku, inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah senantiasa ada di hadapan kamu. Maksud menjaga Allah Ta'ala itu adalah menjaga larangannya jangan sampai dilanggar, menjaga perintahnya untuk senantiasa dikerjakan. Kalau kita seperti itu, Allah menjaga kita, Pak. Menjaga dunianya, menjaga agamanya, gitu loh. Contoh menjaga dunia itu ketika jenengan hari Jumat baca surat apa? Yasin apa Ad-Dukhan? Nggih ta? Khatam. Nggih. Itu kan ada pada ayat 82 nggih. Ini sebagai bentuk bagaimana Allah Ta'ala menjaga dunia seorang hamba yang soleh. Jadi pada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang terakhir itu kan
keduanya mendatangi kampung kan. Padahal Nabi Musa loh Bu sama Nabi Khidir itu mereka itu datang ke kampung itu ndak ada sing jamu, nggak dimuliakan. Makanya panjenengan itu saya wanti-wanti kalau misalnya ndak dimuliakan orang ojo nesu. Wong Nabi Musa sing nabi lo nggak dimuliakan sopo peyan cek gaya kan gitu kan. Tiba-tiba mereka itu dalam kondisi panas, dalam kondisi lapar, nggak ada yang jamu. Ono tembok dinding mau roboh, Nabi Khidir ngajak Nabi Musa membetulkan tembok itu. Batinnya Nabi Musa kok cek soroe ya. Wong kita itu loh kono sing jamu dalam kondisi lapar kok cek apa? Kok cek api gitu loh. Membetulkan dinding rumah yang roboh. Mestinya kalau kita melakukan ini kita minta upah kan gitu. Nah, itu dijelaskan pada akhir pada ayat 82 Nabi Khidir mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang roboh wahai Musa yang kamu tajak membetulkan yang ada di kota ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik dua anak yatim di kota. Paham nggih? Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah dinding itu ada harta simpanan untuk mereka berdua. Kalau tembok dibiarkan roboh, kelihatan mboten harta simpanannya. Kalau kelihatan orang diapakan? Getopiaan. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sampai ngirim Nabi Musa, Nabi Khidir hanya untuk membetulkan tembok ini Bapak Ibu? Jawabannya wa kana abuhuma sholiha. Karena bapak mereka berdua anak yatim ini dulunya adalah orang soleh. Maknanya Pak, Bu, kalau jenengan pingin anak-anak pian itu soleh, dadi wong soleh. Rata-rata kita kan ndak, nah sholat kau nang masjid. Cangkruan, sarungan jebul ngono, gak berangkat. Nek sampean pengen anak pean iku soleh yo pisan, ojo ngongkon tok. Ojo rokokan gon, paru-paru mulu. Tapi dek gak mari-mari Pak. Boten nggih? Jenengan boten ngoten nggih? Ngoten nak? Oh boten, tapi di sana. Pelarian dari sini. Jadi di sini kadang-kadang kita itu kan zaman sekarang kan dikit-dikit diasuransikan kan. Rumah diasuransikan, mobil diasuransikan, ya kan, sampai dirinya juga diasuransikan. Itu orang Islam itu ndak pakai ngasuransikan Bu, cukup jenengan jadi orang yang soleh dijaga sama Allah Ta'ala. Napa Ustaz dalilnya tadi itu Al-Kahfi 82 wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma apa? Sholihah. Jadi Allah menjaga anak yatim sampai seperti itu gara-gara dulunya bapaknya adalah orang soleh. Makanya kata siapa ya? Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, seorang tabi'in, pada tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini mengatakan Allah itu gara-gara orang soleh satu dijaga Pak kampung halaman itu gitu loh. Makanya kalau di Putat ini ada orang soleh jogon. Bisa jadi Allah itu bikin sini nggak tsunami, bikin sini nggak kena lumpur itu karena dia Pak gitu. Jadi gara-gara orang soleh Allah jaga kampung itu. Dan kalau cerita ini kita jelaskan banyak sekali, situ asar mulene nanti. Ini salah satu contoh aja. Ini contoh Allah Ta'ala menjaga dunia seorang hamba. Yang lebih baik dari sini itu agamanya Pak yang dijaga kayak Nabi Yusuf begitu. Oke? Ini cuma nggak mari-mari Ustaz, wong situ kurang mari tambah nyabang-nyabang ke sana. Nah, kembali kepada sabda Nabi kepada Abdullah bin Abbas,
jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Diajarkan Pak kepada anak umur 10 tahun. Jagalah Allah, niscaya Allah senantiasa ada di hadapan kamu. Terus diajari, idza sa'alta fas'alillah. Nek kamu minta, langsung minta kepada Allah. Jangan diajari, nek minta apa-apa teko nang omahku yo, tak kei, ndak gitu. Atau bilang, nek kamu butuh apa-apa teko nang kuburanku yo, ndak begitu. Idza sa'alta fas'alillah. Nek kamu minta kepada Allah, langsung minta. Nek kamu minta sesuatu, langsung minta kepada Allah. Ngapunten, ya ini saya juga keluarga Muhammadiyah Bapak Ibu. Cuma karena saking kita tuh jarang mengajarkan ini, padahal Muhammadiyah ono keluarga kesurupan itu teko nang dukun Pak. Ngerti nang dukun itu musyrik gitu loh. Tapi karena panik tetap datang ke dukun itu ada. Jangan-jangan jenengan begitu nggih. Padahal wis ngerti, tapi piye maneh nggo ono dalane gitu. Akhirnya nang dukun. Nah itu jelas hadisnya loh. Nek bertanya tok sholatnya nggak diterima 40 hari, membenarkan disuruh mendem ngene dilakoni, disuruh nyembelih ngene dilakoni, kata Nabi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta, kamu minta fas'alillah, langsung minta kepada Allah. Tidak pakai perantara-perantara, tidak pakai perantara Kiai Haji Zuhal, tidak pakai perantara Syekh Abdul Qadir Al-Ajiyi misalnya, nggak pakai nang kuburan, langsung minta kepada Allah. Wa idasta'anta, dan jika kamu butuh pertolongan, fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ini diajarkan kepada anak umur 10 tahun Pak. Terus yang terakhir Nabi mengatakan, karena kadang-kadang manusia itu kan bergantung kepada manusia, ngelakoni amal soleh ngono krana manusia. Piye ya pendapatnya uang itu terhadap aku ya gitu Pak. Nabi mengajarkan manusia itu kalau apa-apa nih. Nabi mengatakan wa'lam, ketahuilah annal ummah, bahwa umat manusia semuanya lawijtama'u ala an yanfa'uka bisyai', jika mereka semua berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, apa kata Nabi, lam yanfa'uka, mereka enggak bisa memberimu manfaat illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan suatu manfaat yang sudah ditakdirkan, dicatat Allah bagimu. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala an yadhurruka bisyai', jika mereka semua berkumpul untuk mencelakaimu, lam yadhurruka, mereka tidak bisa mencelakaimu illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan suatu perkara yang memang sudah ditakdirkan Allah mencelakaimu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Ini Pak, tanamkan iman sehingga anak itu apapun itu muraqabatullah, diawasi Allah Ta'ala gitu. Bukan krono kadang di luar jelek, di rumahnya api, sehingga orang tuanya lo gak percaya anakku ngene, anakku no malu meneng gitu kan. Ya karena krono tadi itu. Ajarkan opo-opo itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Ini salah satu cara menanamkan iman. Ketika mancing, dialog Pak. Sopo yo sing menciptakan ikan, misalkan mampir minum es degan gitu kan, tanya kepada anaknya, wong degan ini loh kan biasanya kan di pinggir laut, pantai ya, itu kan banyak kelapa, kok bisa-bisanya kok ndak asin rasane. Kadang-kadang ada kelapa tumbuh gitu kan, nok nisari itu got Pak, comberan. Subhanallah, tanyakan kok iso. Nih manusia gitu kan kadang-kadang kita masak gitu kan kecampuran, kok bisa degan itu kok gak ambu kayak comberan begitu, atau rasanya rasa sapi deng gitu kan. La ilaha illallah, itu tanamkan kepada anak kita Bapak Ibu. Nggih.
mengajarkan anak balita itu lebih mudah daripada yang sudah balik. Nek balik tuh ngeyel, sampean kapan jiwit dibalas jiwit, ya. Tapi anak cilik nggak usah jiwit dituturi. Makanya jenengan itu nek menasihati itu manfaatkan masa balita, Pak. Mudah sekali. Ya gampangnya jenengan bikin bonsai gitu loh. Bonsai itu nek gagang gede bisa tak ditekuk? Nggak bisa. Tapi ranting kecil kan ditekuk ini, dikawati, ya kan? Nanti bisa sesuai dengan yang jenengan inginkan kan gitu. Nah, anak balita masih polos, masih suci. Itu diisi yang baik-baik, Pak. Ini dibiarkan berjalan sendiri, jenengan lah nanti mai dutok. Percuma wis kadaluwarsa gitu loh. Ya tinggal banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan anaknya masih bisa diluruskan gitu. Jadi masa balik itu manfaatkan, ya. Contoh yang lainnya itu Nabi SAW ini menanamkan iman, ya. Di hadapan Nabi itu banyak sekali tawanan perang. Tiba-tiba Bapak Ibu ada seorang wanita di antara tawanan tadi mencari-cari sesuatu. Dari jauh diperhatikan sama Nabi dan para sahabat juga memperhatikan. Rupanya wanita itu lagi mencari anak bayinya. Setelah ketemu langsung dirangkul, didekap, terus disusui. Nah, kesempatan Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira wanita seperti ini dia itu rela ndak melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, oh ndak mungkin rela, ndak mungkin tega wahai Nabi, apalagi dia mampu untuk tidak melakukan itu. Di sini kemudian Nabi memberikan pelajaran, lallahu Allah, ya. Lallahu sesungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, lallahu asyaddu rahmatan biwaladiha min hadhil mar'atu bi ibadihi min hadhil mar'atu biwaladiha. Artinya Allah itu jauh lebih merahmati hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anak-anaknya. Semua orang tahu, Pak, kasih sayang ibu kepada anak ya apa, ya kan? Tapi Allah itu jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hambanya daripada ibu kepada anak-anaknya. Ya namanya dunia itu kan kampung ujian, ya. Kalau jenengan pingin di dunia urip enak, ya aja urip nang donya, Pak. Nang akhirat swarga kono enggak ada aibnya belas, ya. Yang namanya di dunia itu pasti penuh dengan malapetaka, pasti penuh dengan ujian. Makanya Allah Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, bukan fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu penuh dengan kepayahan, fi kabad, penuh dengan kepayahan. Kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan aku telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Ya, berarti ujian pasti ada. Justru kata Nabi itu semakin tinggi iman seseorang semakin berat ujiannya. Makanya para nabi itu yang paling berat ujiannya, Bapak Ibu. Nah, sewaktu-waktu kalau kita mendapatkan ujian itu jenengan jangan lupa, jenengan jangan kalah dengan anak umur 2 tahun, Pak. Paham gak maksudnya? Halo. Karena kita sudah punya kaidah, Allah itu dengan kondisi saya yang mendapat ujian seperti ini tetap pasti nanti ada apa? Pasti ini lebih baik. Karena kita mengedepankan husnudzon. Kalau Allah lebih besar kasih sayangnya kepada kita daripada ibu kepada anak, pasti yang menimpa kita meskipun rasanya pahit pasti itu jauh lebih baik, ya kan? Ya apa enggak? Kok iso sih, Ustaz? Sekarang gini, jenengan, Pak, punya anak umur 2 tahun, 4 tahun, lah biasa dikodang sih nggih. Dikodang itu lah begini kan?
Iya, ya apa enggak? Jenengan ada yang nggak pernah mengginikan cucunya, anaknya? Anak kecil jenengan ginikan itu nangis apa guyu? Hah? Nangis apa guyu? Kan aneh. Wong diuncalno kok tambah guyu lho ya kan? Karena dia yakin dulu Pak, pasti ditangkap. Nah kita yang dewasa ini mestinya begitu juga ketika diuji Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyanyiakan saya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada saya jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu saya kepada saya. Bisa dipahami nggih? Nah cuma kadang-kadang kita sering lupa dengan kaidah ini gitu loh. Salah satu contohnya saja, bahwa apapun yang menimpa kita jauh lebih baik. Kisah Nabi Khidir, kembali kepada surat Al-Kahfi tadi, kan beliau berjalan dengan Nabi Musa kan, setelah bolongi perahu, ya apa enggak? Kan ada anak kecil main-main dipuklek, gulune ceklek, ya apa enggak? Itu kan pahit kan bagi orang tuanya, lo anakku kok mati, ya apa enggak? Tapi di balik itu apa yang jauh lebih baik? Agar anak ini nanti nek dewasa bakal jadi orang mursal, dan orang tua karena saking cintanya kepada sang anak bisa-bisa kafir gara-gara sang anak. Apa kata Nabi Khidir? Karena perintah Allah kan, ini tak bunuh biar Allah mengganti dari anak ini dengan anak yang lebih soleh untuk menyelamatkan agama siapa? Seorang tua kan. Dia tidak tahu Pak, tapi Allah tahu. Makanya disinilah kita itu dalam kondisi apapun diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh iman yang diajarkan Nabi SAW kepada kita Pak. Dan panjenengan juga begitu. Cara sekarang biar anak itu mencintai Allah Ta'ala. Anak kecil, ini arek SMA, arek dinone, bangku kuliah ya sama ini gendeng tak Pak gitu. Arek cilik ya balita coba ditutup matanya, enak ndak? Gelap kan pasti ndak enak. Enak ndak jadi orang buta? Pasti ndak enak. Makanya besarnya kasih sayang Allah kepada kita nak, kita dikasih mata. Coba kamu ndak punya mata ya apa? Coba kalau dunia gelap gak ada cahaya, kata opo kan begitu. Itu biar anak kemudian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Pak. Ini namanya menanamkan iman gitu loh. Sehingga anak itu ketika sudah tertanam, nanti ono opo-opo dia hanya bergantung kepada Allah, bukan cengeng. Didik-didik nyeluk ibu didik nyeluk bapak seakan-akan di dunia cuma bapak ambil ibunya doang. Hari keduanya mati ya apa? Gitu. Ini cara menanamkan iman. Ini cuma satu tok, surat At-Tur ayat 21. Terserah jenengan dilanjutkan apa diteruskan. Jam pinten niki Pak Haji? Jam 7.38. Tadi mulai jam pinten? 5:30 nggih. Dilanjutkan apa diteruskan? Saya tak tanya Pak Haji mawon. Pak Haji, lu nggih? Pak Haji, ngeten aja mau kok bola apa sing ngene iku? Kenger be. Pak Haji, dilanjutkan apa diteruskan? Yang dilanjutkan angkat tangan. Ya diteruskan angkat tangan. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan pingin anaknya kumpul bareng bersama di surga, tanamkan iman. Terus pun di cara menanamkan iman gampang kayak tadi itu contohnya. Ketika anak lagi makan ditanyai, nah ini yang bikin siapa? Coba beras itu loh yang jadi nasi itu lewat berapa orang itu? Kalau kita melakukan sendiri kan tidak mungkin bisa. Ada orang asal Gabah ya kan, kemudian disepuyurno cek tumbuh ya kan, jadi pari kayak rumput kecil-kecil, dijupui, ditanduri, itu nunggu berapa bulan itu pun nggak bisa dipanen langsung lah kayak sapi tak. Jadi kan habis itu kan diblayer di blaster ya, di blaster dia dibuka, dibawa kemana? Seleb ya,
Terus ketika jadi beras itu pun nggak bisa langsung dimakan. Ana tasih makan beras pitik talakare. Kan dibesusi dhisik, iya. Dibesusi kadang ono kerikile, dipileni ya. Kemudian dimasak itu pun kadang ono perawan-perawan sing nggak tahu masak itu gak iso masak, Bu, nek ambek rice cooker. Ya karena ibu juga gak tahu ngajari. Mosok wedok gak iso masak sego, kalah ambek aku. Iya. Jadi ada itu diajari itu pun baru bisa dimakan. Biar kita itu anak itu bersyukurnya itu loh kepada Allah Ta'ala. Tidak mudah buat panganan. Ya, nggak mudah buat panganan. Nabi Muhammad SAW itu pernah beliau itu melihat kurma satu butir tergeletak di lantai. Kata beliau, hadisnya ada dalam Sahihul Bukhari, inni la anqalibu ila ahli, aku benar-benar pulang ke rumah istriku. Fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi, aku mendapati ada satu butir tamroh kurma di atas dipanku. Fa arfa'uha li akulaha, tak angkat, tak ambil, mau tak makan biar tidak mubadzir. Fa arfa'uha li akulaha, mau tak makan ya, tak angkat, tak ambil, mau tak makan biar gak mubadzir. Nah, cuma beliau takut ini jangan-jangan kurma sodakoh gitu loh. Beliau kan tidak boleh makan sodakoh kan, haram sodakoh bagi Nabi Muhammad dan keluarganya. Maka tak letakkan kembali. Maksudnya apa? Jangan ada sesuatu yang mubadzir. Kadang orang itu mudah sekali Pak makan gitu, nek panjen gak sontekake njupuk titik wae pose gak dinyek-nyek kaya entok ngono. Nek entok kan dihabiskan kan. Ini ndak. Akhirnya gonusnya gelemangan dibuat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jangan mudah-mudahan membuat makanan. Banyak orang tuh gak bisa makan, Pak. Nok porong wae lho banyak sing gizi buruk gak iso mangan, sampean dikasih Allah nikmat dibuat-buat. Itu cara menanamkan iman. Sampun nggih? Sampun napa mboten? Nggih. Nggih, mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan lagi. Tapi Mas Zuhal, saya itu nggih ngapunten pengacara, pengangguran yang sok banyak acara. Jadi tiap habis Ahad Sobe itu ada agenda. Jadi kalau di sini disuruh jam 5:30 tet, oh dari sana lo jam berapa sampai syuruk kan, sampai duha. Nah perjalanan ke sini berapa gitu, nggih mohon dimaklumi. Sampun ta? Pak Haji? Nggih, mohon maaf Bapak Ibu nggih, jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, ya saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan kalau memang tadi obrolannya ngalor ngidul ngetan ngulon tidak jelas. Maka saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.